Oke, selamat sore semuanya. Jadi di sini saya akan coba membahas tentang ekonomi mikro dan ekonomi makro. Di subbab A dulu ya. Yang pertama ada ekonomi mikro. Arah ekonomi mikro. Ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan rumah tangga, perusahaan dan rumah tangga perusahaan dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas. Ekonomi mikro analisisnya pada satuan-satuan ekonomi yang mencakup konsumen, produsen, para investor, pekerja, pemilik faktor produksi, dan setiap orang yang berperan dalam kegiatan roda perekonomian. Teori ekonomi mikro dikembangkan oleh para ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo sekitar abad ke-18 dan abad ke-19. Mereka beranggapan setiap subjek ekonomi pada umumnya melakukan tindakan ekonomi secara rasional. Yang B, berbicara ekonomi mikro. Dalam melakukan kegiatannya, individu dan rumah tangga perusahaan perlu menetapkan kebijakan yang tepat. Beberapa kebijakan tersebut antara lain: yang pertama, ada menentukan pilihan yang paling tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Yang kedua, bersinergi antara sesama pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Menggunakan teknik analisis ekonomi mikro. Yang terakhir, pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. Ada juga asumsi-asumsi ekonomi mikro. Ada beberapa asumsi dalam ekonomi mikro yang dapat digunakan sebagai landasan membuat kebijakan menyangkut terlibatan dalam pasar. Asumsi-asumsi tersebut antara lain berusaha memaksimalkan hasil yang dicapai. Konsumen berusaha mendapatkan hasil yang maksimum dalam menggunakan barang dan jasa. Demikian pula produsen berusaha memaksimalkan keuntungan yang didapatkan. Yang kedua, melakukan kegiatan atas dasar kelangkaan. Ingat itu. Dalam kegiatan ekonomi, para pelaku ekonomi harus tetap memperhitungkan kelangkaan dan harus bertindak rasional. Yang ketiga, konsumen dan produsen melakukan kegiatan ekonomi secara rasional atau rational behavior. Bertindak secara rasional artinya selalu memperhitungkan untung dan ruginya. Pihak konsumen harus mengusahakan kepuasan maksimum dan produsen untuk memaksimalkan keuntungan. Pengertian ekonomi makro. Teori ekonomi makro. Teori ekonomi makro mulai berkembang ketika ada kesalahan mungkin. Mulai berkembang ketika John Maynard Keynes, seorang ahli ekonomi dari Universitas Cambridge, Inggris, meluncurkan buku The General Theory of Employment. Ini ingat ya. Buku The General Theory Employment Interest. And Money pada tahun 1936. Ekonomi makro mempelajari kekuatan-kekuatan dan kecenderungan yang memengaruhi perekonomian secara menyeluruh. Hal ini mencakup struktur, kinerja, perilaku, dan pengambilan keputusan. Ekonomi mikro secara keseluruhan dalam perekonomian nasional, regional, serta global. Ekonomi makro mengembangkan model yang menjelaskan hubungan antar variabel Hubungan antara variabel-variabel itu dapat bersifat fungsional
atau saling mempengaruhi. Ada contohnya bahan analisis itu ada 3, yaitu yang pertama harga, yang kedua unit analisis, yang ketiga tujuan analisisnya. Ekonomi mikro itu di analisis harganya itu tentang suatu barang tertentu. Kalau di ekonomi makro dia lebih ke harga keseluruhannya. Misalnya ada satu barang yang di ekonomi mikro itu tertentu doang barang-barangnya. Tapi kalau di ekonomi makro lebih ke keseluruhan dari barang-barang tersebut. Kalau di unit analisis dari ekonomi mikro adalah analisis tentang tingkah laku pelaku ekonomi tertentu seperti produsen dan konsumen. Seperti misalnya contohnya ya, produsen. Berarti misalnya saya membuat satu produk, kalian itu konsumennya, kalian membeli produk saya. Di contohnya gitu. Kalau di ekonomi makro, analisis tentang permasalahan produksi nasional, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Jadi ini kalau di ekonomi makro sih lebih ke nasional ya, ekonomi nasional ya. Kayak produksi nasional yang ada di masyarakat sekitar kalian, mungkin pengangguran atau pertumbuhan ekonomi secara nasional besar-besaran. Tujuan analisisnya yang dari ekonomi mikro dulu seperti tadi, memahami pengalokasian faktor produksi agar dicapai kombinasi yang tepat, menganalisis pengaruh kegiatan ekonomi tertentu terhadap kinerja perekonomian secara nasional. Faktor produksi agar dicapai kombinasi yang tepat. Jadi salah. Kalau itu yang tadi yang ekonomi mikro, yang ekonomi makronya menganalisis pengaruh kegiatan ekonomi tertentu terhadap kinerja perekonomian secara nasional. B. Indikator prestasi kegiatan ekonomi makro. Beberapa data ekonomi makro yang dapat digunakan sebagai acuan penilaian kemajuan kegiatan ekonomi makro antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dia ada 5 macam ya. Yang pertama itu neraca perdagangan dan neraca pembayaran, yaitu kestabilan neraca perdagangan dan neraca pembayaran dapat dijadikan indikator pencapaian kegiatan ekonomi. Yang kedua, pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. Pendapatan nasional yang makin meningkat akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang persentasenya melebihi persentase pertumbuhan penduduk mengakibatkan pertumbuhan pendapatan per kapita. Yang ketiga, penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. Suatu negara dianggap sudah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang penuh apabila tingkat penganggurannya kurang dari 4%. Yang keempat, itu keadaan perubahan harga atau inflasi. Secara umum, tanpa inflasi antara lain berkurangnya investasi suatu negara, kenaikan suku bangsa, penanaman modal yang bersifat spekulatif, pelaksanaan pembangunan yang gagal, ketidakstabilan ekonomi, neraca pembayaran defisit, dan kesejahteraan yang masyarakat yang merosot. Yang kelima, itu stabilan kurs mata uang dalam negeri. Stabilan kurs mata uang merupakan pertanda keberhasilan ekonomi. Kurs yang tidak menentu merupakan pertanda kinerja ekonomi yang tidak baik. Slide selanjutnya, ekonomi makro, kebijakan ekonomi makro. Langkah-langkah kebijakan ekonomi makro yang dilakukan suatu negara sangat ditentukan dengan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan kebijakan ekonomi makro yang pertama, sasaran setiap kebijakan ekonomi adalah untuk mengatasi suatu masalah ekonomi yang sedang terjadi. Terkait dengan masalah-masalah tersebut, tujuan kebijakan ekonomi makro antara lain sebagai berikut. Dia ada 5 macam. Yang pertama, menstabilkan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Yang kedua,
mengusahakan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mencapai penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Yang keempat, menghindari masalah inflasi. Yang kelima, menstabilkan kegiatan ekonomi. Kebijakan ekonomi makro. Yang kedua ada kristalisasi kebijakan ekonomi makro. Kristalisasi kebijakan ekonomi pertumbuh pada 3 kebijakan diharapkan dapat mengatasi ketimpangan. Ketiga kebijakan tersebut adalah: yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Kebijakan fiskal yang kedua ya. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang bertujuan untuk memengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Salah satu tindakan yang dapat secara pengeluaran dan penerimaan pemerintah, salah satu tindakan yang dapat secara langsung mempengaruhi pengeluaran dan penerimaan pemerintah adalah sektor perpajakan. Yang ketiga, kebijakan dengan harga arah barang murah dan permutu. Kebijakan yang bersifat moneter dan fiskal merupakan kebijakan yang dilihat dari sisi permintaan. Dari sudut penawaran, kebijakan yang dapat ditetapkan adalah kebijakan yang dengan harga barang murah dan bermutu. Sebab B itu kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan adalah stabilitas ekonomi makro yang dicerminkan oleh stabilitas harga, membaiknya perkembangan output real, serta cukupnya luas kesempatan kerja yang tersedia. Yang kedua, peran dan fungsi kebijakan moneter. Peran kebijakan moneter adalah sebagai instrumen pengendali uang yang beredar. Cara dengan menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter seperti operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, rasio cadangan minimum, batasan maksimum pemberian kredit dan moral persuasion. Fungsi kebijakan moneter adalah sebagai berikut. Dia ada 4 fungsi ya. Yang pertama ada menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Yang ketiga ada kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif atau expansionary monetary policy dikenal juga dengan kebijakan uang longgar atau easy money policy. Kebijakan ini dapat dilakukan untuk mendorong pemulihan ekonomi saat resesi melalui penambahan jumlah uang beredar. Kebijakan moneter ekspansif dapat juga dilakukan bank sentral dengan cara-cara berikut. Dia ada 4 jenis. Yang pertama, menurunkan tingkat suku bunga. Yang kedua, membeli surat-surat berharga seperti SBI. Yang ketiga, menurunkan cadangan khas minimum. Yang keempat, ada melonggarkan pemberian kredit. Di kebijakan moneter kontraktif, kebijakan moneter kontraktif itu seperti lawan kata dari moneter ekspansif, lawannya. Kalau di moneter ekspansif itu kan kebijakan uang longgar. Di kebijakan moneter kontraktif itu lebih ke kebijakan uang ketat atau yang kita sebut contractive monetary policy atau tight money policy. Kebijakan ini dapat dilakukan untuk menjaga agar perekonomian tidak mengalami overheating melalui
pengurangan jumlah uang beredar, kebijakan moneter kontraktif ini dapat dilakukan bank sentral dengan cara-cara berikut. Ada 4 cara juga. Yaitu yang pertama menaikkan tingkat suku bunga. Nah, kalau coba kalian perhatiin, ini dua lawan hatanya juga dari kebijakan kebijakan moneter ekspansif. Kalau di kebijakan moneter ekspansif, dia itu menurunkan tingkat suku bunga. Kalau di kebijakan moneter kontraktif, yaitu menaikkan tingkat suku bunga. Yang kedua, kalau di kebijakan moneter ekspansif kan kita membeli surat-surat berharga seperti SBI. Kalau di kebijakan moneter kontraktifnya, kita menjual surat-surat berharga. Menjualnya berarti kita kalau di moneter ekspansif kita seperti membeli. Kalau di kebijakan kontraktif itu menjualnya gitu loh. Yang ketiga, kalau di moneter ekspansif dia menurunkan cadangan khas minimum, menurunkan. Kalau di kebijakan moneter kontraktif yang lebih ke menaikkan cadangan khas minimum. Kalau yang keempat, di kebijakan moneter ekspansif dan melonggarkan pemberian kredit. Longgarin pemberian kredit itu dilonggarkan. Kalau di kebijakan kontraktif itu yang lebih ke membatasi pemberian kredit. Ada instrumen kebijakan moneter. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan bagian kelima tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia tahun Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang. Yang pertama ada mengelola suku bunga. Yang kedua, mengelola nilai tukar. Yang ketiga, mengelola likuiditas. Yang keempat, mengelola lalu lintas devisa. Yang kelima, ada mengelola cadangan devisa negara. Yang keenam, mengatur, mengawasi dan mengembangkan pasar uang dan pasar valuta asing. Dan yang ketujuh, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter lainnya. Ini mungkin di sekolah-sekolah kalian mungkin ada huruf yang kalian mengambil jurusan ekonomi, mungkin ya ada juga, tergantung huruf kalian luar bahan PAT ini gimana. Ada yang sudah uji lagi masa-masa ujian pada PAT kali ini, mungkin ya kalau ada lagi ujian seperti saya, semangat buat kalian. Yang buat belum, belajarlah lebih rajin, atau kalian jadi masa emas depannya. Instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan bank sentral adalah sebagai berikut. Yang A, kebijakan operasi pasar terbuka atau open market operation. Operasi pasar terbuka adalah salah satu cara kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI jika ingin mengurangi jumlah uang yang beredar atau membeli surat berharga di pasar modal jika ingin menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan diskonto atau discount rate. Pada instrumen kebijakan ini, pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan, bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung. Sebaliknya, jika bank sentral mengamati bahwa kesulitan di bidang ekonomi disebabkan jumlah uang yang beredar terlalu sedikit atau terjadi deflasi, bank sentral mengusahakan penambahan jumlah uang yang dengan cara menurunkan suku bunga. Jika tingkat suku bunga dinaikkan dari I0 ke I1, jumlah uang beredar akan berkurang dari MS0 ke MS1. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga diturunkan ke I1 ke I0, jumlah uang beredar akan bertambah dari MS1 ke MS0.
Ada pula kebijakan cadangan wajib minimum atau reserve requirement. Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan rasio cadangan khas wajib yang harus dimiliki bank umum. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah yang tidak boleh dipinjamkan, disebut cadangan wajib. Untuk menambah jumlah uang beredar, bank sentral menurunkan rasio cadangan wajib. Sebaliknya, untuk menurunkan jumlah uang beredar, bank sentral menaikkan rasio cadangan wajib. Pengaturan kredit. Instrumen kebijakan moneter lain yang dapat digunakan bank sentral adalah kebijakan pemberian kredit. Untuk mengurangi uang beredar, dapat diambil kebijakan kredit ketat. Langkah kebijakan ini bisa diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Sebaliknya, untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar, kebijakan pemberian kredit dapat dilonggarkan. Yang selanjutnya, kebijakan dorongan moral atau moral persuasion. Bank sentral juga dapat juga memengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman pidato dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isi pengumuman pidato dan edaran dapat juga berupa ajakan atau longgaran untuk menahan pinjaman tabungan atau melepaskan pinjaman. Sekian dari saya, coba saya bahas dari sebab A dan B. Sekian dari saya. Terima kasih, selamat sore.